Ya artinya gini loh, tentunya kan klien kami juga menginginkan sesuatu hal yang bersifat berimbang, Ya. gitu. Artinya ketika berimbang di sini adalah ya kami pun tentunya memiliki aspirasi sebagai rumah rakyat tadi. Karena saya punya bukti yang sangat valid atas fitnahan mereka. Buktinya kasih tahu Mbak. Iya. Apa sih isinya ini Mbak? Ini selama dia masuk dari awal, dia masuk. Nggak, ini apa? CCTV? Ini adalah bukti CCTV yang sudah saya pindahkan dari CCTV di rumah ke hard disk. Dan ini adalah selama 3 minggu dia berawal dari kerja di rumah, masuk sampai terakhir dia keluar dari rumah. Oke, mungkin bisa Semua disampaikan apa sih yang terekam di dalam ini Kegiatan- yang membuat Ibu Erin keberatan awalnya? Di sini semua kegiatan saya ada 14 kamera yang katanya saya menusuk pisau, yang katanya saya mencekek, yang katanya saya mencakar, yang katanya saya memukul dia, semua ada di sini. Termasuk masalah handphone ya? Ya, termasuk masalah handphonenya. Di sini juga ada buktinya, yang katanya saya banting, di sini ada. Saya ambil, saya pegang, dan ada saksi di rumah membantu juga. Dua. Ibu Erin, Dan saya kalau di rumah itu ada yang merokok atau boleh merokok tidak? Tidak boleh merokok karena saya dan anak-anak tidak merokok. Tidak merokok. Tidak merokok, dan si ART ini melakukan, Ada buktinya kalau ART itu merokok. Ya? ada bukti semua. Jadi- Dia melakukan dia merokok di dapur saya, di rumah saya, Di dalam di rumah. dalam rumah, yang itu sangat mengganggu kesehatan, apalagi terutama Ini anak-anak dong. Anak-anak saya Tiga-tiganya masih apa remaja. Hera aja Kak? Hah? Ini tiga ART Cuma di satu rumah. ini aja, Hera. si ini dia pembantu ini. Jadi Mulai itu dari kapan? salah Mulai dari satu kapan alasan Kak? ya. Mungkin Mulai dari kapan, mulai Kak, dari itu? kapan merokoknya Hera. di rumah? Sejak awal dia masuk kerja di rumah saya. Tapi Jadi- sudah pernah ditegur belum Kak? Sudah dong, kan saya udah melakukan dari 3 Makanya minta hari diganti. udah komplain ke Dan yayasan. alasannya apa? Misalnya kamu jangan merokok di rumah, jawaban dia apa? Enggak, pokoknya saya bilang ini kamu di sini di rumah saya ini tidak ada yang boleh merokok. Pembantu saya semua tidak pernah ada yang merokok di rumah ini. Ya karena Ibu Erin dan putra-putri tidak merokok. Begitu ya? Iya, apalagi anak-anak. Artinya itu juga menjadi salah satu alasan mengapa Alasan saya. gitu kan ada tidak berkenannya Bu Erin kan, Iya, pokoknya banyak. sehingga meminta diganti gitu kan. Sangat banyak sih kelakuannya dia yang Tidak sopan ya? tidak sopan, tidak berkenan lah di yang tinggal di rumah saya itu. Ada target nggak bang mungkin untuk langkah hukum selanjutnya? Oh ya pasti Oh lah. iya. Kan saya udah bilang saya rakyat dan Ibu Erin juga rakyat. Dalam hal ini ya kami akan Saya melakukan perjuangkan. upaya-upaya hukum. Saya harus perjuangkan nama baik saya, sudah dirusak seperti ini, pembunuhan karakter, dia podcast kemana-mana, Arti- tampil di DPR, ya kan? Artinya Dengan betul-betul sepihak kami dia. sayangkan lah ada peristiwa, ada kegaduhan seperti ini ya. Yang dimana saya juga melihat kan banyak peristiwa sebelumnya di mana mungkin ada kejadian-kejadian yang lebih tragis daripada apa yang dialami korban saat ini yang mengaku sebagai korban kan begitu. Ini akan berbeda ya teman-teman ketika memang si korban saat ini sedang ada di dalam rumah sakit, ada di ICU atau sedang mengalami trauma gitu. Seperti yang Tapi kan kita kalian lihat bisa sama-sama ya, Oke. tidak ada itu. Bang, ngomongin soal trauma, Kak Erin juga. Tadi pihak LPSK juga mengatakan Erin dan Nia diantar ke LPSK oleh Ibu Rika Dia Pitaloka hari Sabtu kemarin, dan pihak LPSK juga mengatakan kalau Erin memang ada mengalami maksud saya Hera ada mengalami trauma psikologi karena adanya dugaan penyiksaan yang kakak Silakan lakukan dicek. Penyiksaan. atau dugaan kekerasan yang terjadi di rumah. Gini, begini. Terlalu berlebihan. Kalau secara hukum ya tanpa bermaksud menggurui, kalau secara hukum pasal yang diduga atau disangkakan kepada klien kami adalah melakukan penganiayaan gitu loh. Nah, penganiayaan itu kan ada penganiayaan ringan, penganiayaan berat, bahkan penganiayaan yang dapat menimbulkan kematian gitu. Ya artinya sekalipun penganiayaan ringan gitu loh, seperti yang teman-teman ketahui gitu, hak ini mengutarakan bahwa dia dicakar, ya tentunya harus ada visum untuk itu dan saksi gitu. Visumnya sudah ada tapi hasilnya belum keluar, Bang. Kata Ya, mereka. boleh gitu, visumnya sudah ada. Tapi itu tadi apa yang diutarakan dia pernah dicakar, tentunya kan harus ada visum untuk itu. Segala sesuatu yang diterangkan, dinyatakan itu harus dapat dibuktikan untuk itu gitu. Jadi itu Apalagi
kejanggalan ini dia belum belum keluar hasil visumnya, kenapa langsung DPR memutuskan seperti ini? Itu kan janggal banget. Di sisi lainnya tadi sudah diterangkan oleh Sangat klien kami Bu menjanggal Erin, banget. CCTV ini sangat jelas gitu loh, sangat jelas apakah benar peristiwa itu ada. Nah tadi sudah diterangkan bahwa peristiwa itu tidak ada, menendang, apa tadi, mencekik, mencakar, sangat jelas yang di CCTV itu sangat terang berlebihan. benderang itu tidak ada. Itu Tapi nanti sangat kita keterlaluan serahkan. dan itulah kita akan harus bikin laporan karena kan dia fitnah. Ada yang Mbak Erin curigai nggak sih di balik dugaan kejanggalan ini? Ya, jadi sih pasti ada ya, karena kan kejadian malam, bayangin jam 11:30 pembantu itu melakukan foto-foto kayak gitu di depan rumah pagar saya, terus tiba-tiba pagi siang udah viral. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Kak membahas yang tadi juga kabarnya laporan Kak Erin tidak dapat diproses Kak. Oh itu Sebagai salah satu bentuk kriminalisasi. tidak, saya akan berjuang terus. Ya, intinya kita akan melakukan upaya-upaya hukum yang lainnya ya. Ya. Jadi perjuangan Ibu Erin juga sebagai rakyat dalam hal ini juga akan terus Mana berjuang, keadilannya? ya akan terus Jangan. berjuang. Gitu. Jadi ya masing-masing pihak ya punya pendapat, masing-masing pihak juga punya kebijakan. Ya silahkan aja, kami juga akan terus melakukan upaya hukum. Ya. Tentunya dengan alat bukti dan fakta. Ya. Jadi kami akan menyajikan alat bukti, Bukan fakta sekedar kejadian, omong-omong. ya bukan sekedar omong atau membuat laporan balik yang tidak gitu ya. Karena kami juga sangat menjaga jangan sampai klien kami juga memaksakan kehendaknya melaporkan seseorang tanpa ada bukti. Betul. Pastilah kami sebagai penasihat hukum yang profesional, kami tidak akan mau melakukan hal tersebut kalau kami menilai, menimbang tidak ada dasar hukum atau tidak ada alat bukti yang valid untuk menjadi satu laporan polisi. Oh, berarti bisa dibilang kegiatan RDP yang dilakukan oleh Komisi 3 itu yang hanya mendengar pendapat dari Herna tidak adil dong, Bang. Iya. Kami tidak bisa menyatakan adil atau tidak adil karena kami juga belum pernah diundang. Kami sebagai rakyat juga belum pernah didengar. Bu Erin sebagai rakyat punya bukti apa sih atas kegaduhan ini? Coba dong perlihatkan ke kami. Gitu kan juga belum. Jadi terlalu dini kalau kami juga menyampaikan atau menilai bahwa klien kami mendapatkan ketidakadilan. Terlalu dini. Ya, terlalu dini sehingga kami akan terus berjuang. Namanya keadilan itu memang mungkin tidak mudah, penuh liku-liku, penuh batu terjal, tapi karena kami meyakini kami memiliki alat bukti yang valid sehingga kami akan terus berjuang bersama DPR, bersama orang-orang, atau hanya berjuang sendiri, kami tetap berjuang.